Hari ini saya diundang menyaksikan Kohwiwi Nggabur di Klaten. Jaraknya sekitar 30 km dari kandangnya di Yogyakarta. Di kalangan penghobi merpati pos, nama Kohwiwi atau lengkapnya Yakobus Winiarto memang cukup moncer. Maksud saya burung merpati peliharaannya berkali-kali memenangi kompetisi level nasional. Nggak heran sih kalau melihat ketekunannya seperti ini. Ya, teman-teman, kita mau lepas ya. Kita mau lepaskan merpati yang ada supaya mereka bisa keluar. Oke. Iya, ini ada 60 ekor burung merpati balapos ya. Untuk mendapatkan atlet merpati yang tangguh, faktor keturunan memang mempengaruhi. Tapi tanpa ketekunan berlatih, merpati tidak dapat menggondol medali juara. Salah satu menu latihan adalah dengan gabur seperti ini. Intinya teman-teman, kalau untuk cari tempat untuk melepas, pastikan tempat itu benar-benar lapang ya, jadi supaya mereka dapat sangat leluasa untuk terbang. Dan dengan tempat yang sangat lapang begini, ini mendukung sekali untuk mereka langsung bisa pengenalan lokasi untuk tempatnya ya. Itu burung sudah naik dan sepertinya sih ini langsung mengarah ke pulang ini. Nah, arahnya sudah sangat tepat itu, jadi burung sudah mulai ke arah barat. Ya, ini namanya burung apa ini kok? Namanya burung merpati Merpatos. pos. Untuk Ya, jadi kalau bahasa asingnya orang bilang racing pigeon, tapi orang sini bilangnya doropos. yang dilombakan itu apa? Ketepatan, kecepatan, atau daya tahan atau apa? Yang pasti kita lomba itu dengan jarak yang ditentukan. Jadi kita lomba kan antar kota gitu ya, sampai dengan yang paling terjauh baru sampai sekitar 1500 kilo, jadi Jakarta Sumbawa. Yang dilombakan adalah burung datang paling cepat, kecepatan. Jadi burung dilepas dalam satu lokasi yang sama, mereka akan pulang ke kandang masing-masing dengan dihitung dengan jarak kandang berbanding dengan burung datang, waktu datang. Oh, begitu. Jadi perhitungannya begitu, jarak dibandingkan dengan waktu. Nah, cara menghitungnya gimana, kan setiap kandang beda-beda tempatnya? Ya, mereka sekarang sudah pakai teknologi. Jadi sebenarnya sudah lama dengan pakai teknologi, dalam artian pakai koordinat ya, pakai koordinat. Tapi memang yang waktu zaman tahun 90-an atau mungkin masih di tahun-tahun yang lama kan keterbatasan pengukuran koordinat. Kalau sekarang ini sudah pengukuran koordinat sangat gampang dan setiap tempat hitungannya pakai koordinat. Jadi di setiap burung merpati itu ada labelnya atau ada alatnya yang dipasang atau gimana? Ya, jadi kalau yang ada sih sebenarnya, kalau sekarang ini dengan teknologi yang ada, orang pakainya chip. Chip Terus, di kaki, burung, di kaki burung ya, dipasang burung. ya, Ya, kayak ring gitu. Ya, kayak ring. Terus dipasangkan di situ. Tapi burung sebelum berangkat itu harus registrasi dengan panitia lomba. Terus ada teman-teman yang masih pakai stiker atau pakai karet lomba, dan mereka harus nangkepin burung. Kelebihannya memang kalau dengan pakai chip, kita registrasi, burung datang kita nggak usah nangkepin burung datang sudah terdata begitu. Langsung otomatis terupload begitu. Ya, terdata. Apalagi kalau kita sudah pakai teknologi yang online ya. Jadi burung datang langsung update, langsung ketahuan burung mana yang masuk.
Oh, jadi tidak perlu satu tempat, mereka berkumpul di satu tempat. Ya kalau ini kita lombanya kan antar kandang. Oh, Jadi begitu. lomba antar kandang. Jadi lomba antar kandang berarti kan kita tiap-tiap rumah. Makanya Hmm. kadang-kadang kalau yang berjalan sekarang karena semua belum belum bisa pakai alat yang sejenis, dalam artian yang sudah pakai online, jadi mereka harus tetap ada waktu untuk kumpul jam. Sementara kalau sudah mereka pakai alat yang ada sekarang, misalkan pakai bensin atau pakai top pigeon gitu ya, yang sudah teknologi yang sudah tinggi begitu, mereka langsung nggak usah datang lagi untuk kumpul jam karena update-nya langsung online begitu. Alatnya mahal nggak? Antara mahal dan tidak itu relatif, tapi harganya sih antara 10 juta sampai 15 juta. Itu kalau ada orang yang mau mulai hobi ini, itu kira-kira apa yang perlu disiapkan? Yang pasti kalau namanya kita mau hobi merpati pos begini ya, yang pasti harus punya kandang. Kandang yang disiapkan untuk menyiapkan untuk merumahkan merpatinya. Ukurannya berapa? Kita seringkali melihat punya teman yang ada tinggal di perumahan itu dengan kondisi dia kadang-kadang keterbatasan tempat dengan rumah yang mungkin nggak terlalu luas, itu dia bisa pakai kandang. Idealnya sih antara minimal sih 1,5 meter gitu lebar ya, di atas 2 meter ya. Jadi tidak perlu tidak harus menyediakan lahan khusus gitu ya, di rumah yang di perkotaan pun bisa. Bisa banget. Dan beberapa teman juga di perumahan kadang-kadang dia terbatas ada di bawah juga bisa, kalau dia ada lantai atas lebih oke. Lalu untuk mendapatkan bibitnya bagaimana? Ya, kalau bibit sekarang sudah sangat mudah ya, dan di teman-teman dalam arti senior merpati pos yang sudah sempat membagikan ke pemula, ke teman-teman yang baru mulai main gitu. Dan sekarang teman-teman bisa bisa beli merpati pos dengan harga yang masih sangat murah, dengan kualitas yang dibilang bibit-bibit juga bibit-bibit dari atasnya burung-burung juara. Jadi nggak ada hambatan untuk sekarang. Kalau kota-kota yang yang mungkin dapat dijangkau atau yang mudah, kota-kota terdekat gitu, atau komunitas yang ada di Pulau Jawa itu mana saja? Pulau Jawa banyak banget. Jadi kalau mau dibilang komunitas sekarang luar biasa, banyak banget. Jadi kita ada satu naungan yang di Indonesia adalah POMSI, Perkumpulan Olahraga Merpati Pos Indonesia, yang menaungi POM-POM seluruh Indonesia. Dan sekarang ini sudah ada POM di Indonesia yang lebih dari 50 POM tersebar di seluruh kota di Pulau Jawa terutama. Tapi ada juga yang sudah mulai di Kalimantan ada, di Sumatera ada, terus di Sulawesi juga sudah ada, di Lombok ada, di Bali ada. Tapi memang Pulau Jawa yang paling banyak dari Jakarta, Bandung, arah ke timur gitu ya, Purbalingga, dari arah ke Tegal, ke sini lagi sampai ke Yogyakarta, Semarang. Yogyakarta sendiri ada banyak, sudah ada sekitar 4-5 POM. Terus kita arah ke timur misalnya gitu ya, sampai ke Solo, Madiun, Ponorogo, Surabaya, sampai dengan Pulau Bali sudah ada sekarang. Kalau hambatan yang sering dialami oleh pehobi ini apa? Oh, kalau kita dibilang dari mulai merpati pos ya, dalam artian kalau kita ngomong kan ada hal yang dibilang hambatan itu, mungkin kita ngomong sekarang kita sedang latihan ya. Hambatan untuk latihan itu yang pasti orang kalau hobi ya mau latihan pasti harus punya waktu. Kalau nggak ada waktu latihan, orang mau juara saya bilang nonsen lah ya. Jadi mustahil, karena kita bilang atlet pun kalau mau juara juga mesti harus latihan ya. Jadi satu mesti punya waktu, keduanya punya kesempatan untuk kamu harus latihan gabur begitu ya. Di saat untuk latihan pun itu juga ada dibilang, kalau tadi hambatan juga pasti akan ada sesuatu yang perlu dilihat, bahwa ini latihannya kan hubungannya dengan alam ya. Alam itu bisa dengan urusannya dengan cuaca, bisa urusannya dengan angin gitu, bisa urusannya dengan predator ya. Bisa urusannya dengan termasuk orang, burung yang latihan nginep juga bisa satu ketangkap orang gitu, atau mampir ke kandang orang lain, sangat mungkin gitu. Tapi hal yang lain yang perlu diperhatikan di saat latihan adalah kita harus siapkan atlet, siapkan merpati pos dengan kesiapan yang siap. Burung harus sehat kalau dilatih, nggak sehat pasti ada kegagalan begitu. Kalau di masa pandemi ini hambatannya apa? Teman-teman ini sudah melalui masa yang cukup panjang ya, setahun lebih ya. Nah ini kalau lihat sekarang ini, kita lihat di grupnya Merpati Pos Indonesia gitu, kita lihat di grup
Sudah bisa survive ya? Sudah sangat survive, dan bahkan ini menjadi apa namanya, bagian yang supaya ini untuk Latihan. menghilangkan stres. Oh, Ya, iya. kan ini orang kan juga apa namanya, masa pandemi kan ada masa-masa yang kita sendiri juga entah dalam arti kerjaan lah atau keadaan-keadaan yang lain yang menjadikan kita juga jadi stres toh. Jadi ini malah jadi sesuatu yang buat kita bisa jadi untuk hiburan. Iya. Prestasi apa yang sudah pernah toreh oleh Ko Wiwi? Dari kandang saya cukup banyak yang sudah keluarkan juara-juara. Dari kandang nasional juga kita sudah keluarkan juara 1 S-Pigeon, juara 2 S-Pigeon, juara 3 S-Pigeon, termasuk beberapa burung yang juara dari Sumbawa sampai ke mana, POM yang ada di Purbalingga sana. Terus apa namanya, burung-burung yang sekarang baru bertanding juga di kandang nasional. Ini kemarin juga masih ada posisi di 1, 2, 3, dan ini kita baru mau siapkan final. Ini saya baru ada di posisi 4, nanti semoga yang kali ini bisa juara lagi. Oke, kalau ada yang ingin mendapatkan bibit dari Ko Wiwi bisa nggak? Siap bantu. Jadi kita siap bantu untuk teman-teman yang untuk mau mendapatkan bibit dari kandang saya. Oke, terima kasih. Merapikan ya. Oke. Ya, sudah masuk semua. Kita sudahi siang hari ini. Kita jumpa lagi di penggaburan berikutnya. Salam Pomsi.